yaitu dari sentuhan selain suaminya. Artinya perempuan itu mengkhususkan dirinya hanya untuk suami saja, tidak disilih-silih pada orang lain, ya. Maka nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh malaikat, dan malaikat berkata begini, masuklah kamu wahai perempuan dalam surga dari pintu mana saja yang kau suka. Dari pintu mana saja yang kau suka. Hadis ini secara utuh memberi tahu pada kita, terutama pada perempuan, bahwa kuncinya masuk surga bagi perempuan itu ada 4. 4 ini kalau benar dijamin surga. Yang jamin Rasulullah ini, bukan saya. Yang pertama, aqamat khamsaha, salate apik. Loro, posone bener. 3, manut bojone, lek jek duwe bojo. Yang keempat, awake dijogo sangka hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka di akhirat nanti akan dipanggil oleh malaikat, wis pilihan kae swarga kae, pilihan dia sing mbok pilih. Itu kata Rasul. Mari kita pada kesempatan ini mencoba mengkaji dan mempelajari hadis ini. Pertama, Rasul mengatakan ayyuma. Ayyuma itu artinya siapa saja. Jadi hadis ini egaliter. Kalau orang ilmu pengetahuan mengatakan ini sangat egaliter. Artinya sangat demokratis banget. Pokoknya di wong wedok tanpa melihat apakah dia itu orang kaya atau orang miskin, orang bodoh atau pinter, tuwek utawa nom, ayu utawa ora pate ayu. Ya, wis pokoknya ayu mai imra'atin itu egaliter. Itlaqiyah bahasa Arabnya. Sopo ae ora peduli golongane apa ae, sukune apa ae, bangsane apa ae, partene apa ae, ora peduli, pokoke wedok. Nah, pokoke wedok. Asal siji aqamat khamsaha, jejeg oleh ngopeni salat 5 wektu. Iku syarat nomor 1. Niku insyaallah panjenengan iki salate jejeg kabeh. Berarti panjenengan pun gadah karcis 1 untuk surga. Garek diopeni sing apik sampai mati. Nggih mboten? Garek diopeni. Insyaallah kabeh wis salat. Kejaba sing urung. Garek ngopeni piye amrih salat hidup sampai itu sudah pegang 1 karcis. Karena karcisnya ada 4. Nah, salat itu buat
orang yang mukallaf seperti kita, itu kewajiban yang tidak pernah berhenti sebelum nyawa berhenti. Pokoknya tiyangan itu selagi jik ana nyawane jik wajib ngelakoni sholat. Senajan gering, senajan sakit, gak iso ngadeg ya lungguh, gak iso lungguh ya turun miring, gak iso turun miring ya mlumah, gak iso rukuk, gak iso sujud ya pokoknya isyarah wae, ngene cukup. Pokoknya jek metu nyawane, jek ana akale, jek wajib sholat. Yang tidak wajib itu satu adalah anak kecil yang belum balik, belum haid. Saya kira ini semuanya sudah gede semua. Ya ada. Wis duduk bocah maneh. Wis tuwek-tuwek enek sing wis ketuweken barang. Nah. Satu. Jadi enggak masuk ini. Yang enggak wajib satu anak kecil. Anak kecil yang belum balik itu enggak wajib sholat. Tapi kalau umpamanya anak umur 5 tahun, 7 tahun oleh ibunya, oleh bapaknya diajari sholat, itu jenenge tamrinan lahum kata fikih. Untuk melemaskan, ben lemes ben kulino. Diajari jamaah, dijak sholat. Enggak wajib padahal itu. Ben kulino, ben lemes. Nah, ketika orang tua ngajarin anak walaupun belum wajib, orang tuanya tetap dapat pahala. Pahalanya mulang manggal. Itu satu. Yang kedua, yang tidak wajib sholat itu adalah orang yang akalnya hilang akalnya. Gendeng. Pokoknya gendeng ora wajib. Jadi anak wong gendeng mlaku ora usah diseneni lek gak salat. Dan saya kira semuanya ini adalah orang waras. Ya toh? Tidak ada yang gendeng. Maka wajib sholat semuanya. Yang ketiga, orang yang dalam keadaan uzur karena nifas atau karena haid. Perempuan ini nomor 3. Itu tidak wajib sholat. Dan tidak wajib qadha. Tapi kalau puasa wajib. Kenapa? Mergo puasa itu setahun pisan. Kalau haid kan setahun bisa berkali-kali. Maka wajib qadha. Dan ini perlu paham tentang ja'al mane, zalal mane. Kapan haid itu datang dan kapan haid itu pergi. Karena di sana ada sesuatu yang rumit, ya, yang di dalam ilmu syariat itu kalau nggak hati-hati ada sesuatu yang harusnya itu disalati bersama-sama, tapi karena tidak paham akhirnya tidak disolati. Nah itu sudah ditanggung jawab dari qadha, nanti punya hutang. Maka perlu itu belajar ilmu ja'al mane zalal mane. Ja'a wis teko opal mane ukhet. Kapan tekone jam pira, wektune wis lagi sak pira lan wis entek apa urung, itu perlu diketahui. Wa zalal mane, zala itu hilang, pergi. Opal mane ukhet. Itu ada spesifik waktu, ada ruang-ruang yang tahu itu hanya perempuan, kapan dia datang dan kapan dia pergi, itu harus dipelajari, Bu. Harus dipelajari. Perempuan wajib paham tentang ja'al mana izal mana itu. Kalau enggak paham, golek guru sing ngerti ngono kuwi. Perempuan wajib paham. Kalau perempuan enggak paham, suaminya paham. Itu sudah bejo. Sing sorori sing wedok ora paham, sing lanang ya goblok pisan. Wah, kiamat itu. Rumangsane ra duwe utang, tibake duwe utang.
Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita itu boleh tidak sholat. Ya, antara lain tadi itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya muliakan, sholat itu adalah alat yang diciptakan oleh Allah untuk membangun hubungan dan kesinambungan antara manusia dengan Allah. Kata Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kita itu butuh membangun kesinambungan kita dengan Allah. Bahasa tasawufnya disebut wusul ilallah. Antara kita dengan Allah itu sambung. Jangan sampai kita sebagai makhluk tidak nyambung karo Al-Khaliq. Jangan. Harus sambung antara kita dengan Allah. Dan Allah membuat alat agar kita selalu sambung dengan Allah itu namanya sholat. Sedino ping 5. Sedino 5 kali kita menyambungkan diri dengan Allah. Orang kalau hubungannya dengan Allah sambung, match, ya, maka ketika kita butuh apa-apa, ya karena sudah sambung, sudah kenal, tentu beda dengan orang yang tidak sambung dan tidak kenal. Saya kenal sama Pak Haji Muhajir misalnya. Kalau saya butuh apa-apa, Ji, aku butuh sarung misalnya. Itu gampang saja, cuma lewat telepon. Nanti dikirimi sarung, regane piro, tak kirimi lewat rekeningnya piro, enak kan karena sambung. Tapi kalau tidak sambung ya repot. Sama dengan kita ini punya hubungan dengan Allah. Apa kebutuhan kita? Karena Allah sudah membuka pintu. Karena Allah sudah membuka pintu. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau umatmu tanya apakah saya dekat, apakah jauh, jawaban fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat sekali dengan hambaku. Bahkan hadis mengatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Oleh karena itu fastajibuli, jalu'nya aku. Jalu'nya aku. Karena ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memenuhi apa yang diminta oleh hambaku kalau dia mau minta. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Itu kata Al-Quran. Jadi Allah itu membuka pintu. Disebut dengan pintu rahmat. Dibuka oleh Allah. Disebut dengan pintu taubat. Dibuka oleh Allah. Ada syair yang mengatakan, la tas'alan nabani adama hajatan wasalilladzi
abwabuhu la tughlaqu la tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Jangan kau minta-minta kepada hamba Allah kecuali untuk kepentingan kemaslahatan banyak orang. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah dikunci. Niku lho para sedherek. Butuh Allah napa mboten? Kita itu butuh Allah. Nah, karena itu mesti dibangun. Caranya bangun piye? Salate didandani sing apik. Salat itu salah satu kunci kalau kita ingin mulya akhirat, dunia akhirat. Dan apa sih beratnya salat? Ora usah modal. Masa bayar salat? Kan enggak bayar kan? Kalau mau nonton bioskop bayar. Ya, mau masuk tempat rekreasi bayar. Mau masuk kebun binatang, delok macan, delok ula, delok gajah, delok bedes, bayar. Ngaji ini ora bayar. Jadi ganteng dia bedes sampai aku jadi. Enggak. Salat itu cuman pokoknya awake suci, tempatnya suci, pakaiannya suci, berdiri. Usolli fardul maghribi dan seterusnya, Allahu Akbar, sudah sambung dengan Allah. Terus jaluk apa? Jaluk apa kowe? Kata Allah. Kita minta. Sudah sujud, duduk, minta 8 perkara. Rabbighfirli, ya Allah kula nyuwun di ngapura. Butuh mboten di ngapura? Dosa enggak? Enten sampean dosa mboten ta? Ya, Rabbighfirli. Roro warhamni. Kula iki panjenengan sayangi. Kula panjenengan welasi Gusti. Rabbighfirli warhamni napa ne? Wajiburni. Kula panjenengan paringi rejeki sing cukup. Papat warfa'ni. Panjenengan angkat derajat kula sampai teko swarga. Warzukni. Kula panjenengan paringi anak putu sing sholih sholihat. Niku warzukni artinya pengen duwe keturunan sing sae. Wahdini, panjenengan paringi iman sing kuat Gusti. Hidayah niku artinya imane kuat. Wa'afini, awak kula waras Gusti, senajan tuwek tapi ya penggah sehat, ngoten lho. Wis tuwek engkrik-engkriken, niku dia wa'afini. Jaluk waras, wa'afini. Wa'fu anni, panjenengan paringi slamet kula Gusti. Sakniki kathah tiyang boten slamet lho. Nggih napa boten? Kathah tiyang boten slamet. Padahal wonge sugih, wonge pinter, wonge gagah, dilantik dari pejabat nggawe jas. Dihormati wong akeh, banyak ucapan selamat. Kok ujung-ujungnya jasnya diganti rompi, ditulisi tahanan. Enten boten? Iku jenenge ora slamet. Jenenge ora slamet. Jadi nalika salat niku panjenengan nyuwun diparingi kesempatan minta tapi sing tenanan saati-atimu. Aja min qalbin ghafil kata Rasul. Jangan dari minta itu jangan dari hati yang kosong, hati yang lupa. Mulutnya muni Rabbighfirli, minta ampun kepada Allah, tapi hatinya teko pasar paing. Jangan. Itu namanya membangun komunikasi dengan Allah. Kenapa? Salat jadi salah satu kunci, karena salat hakikatnya adalah alat yang disediakan oleh Allah untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. Kenapa? Ya karena kita memang butuh Allah. Kita memang butuh Allah. Kita butuh Gusti Allah. Ya butuh mangan barang, tapi ya butuh Gusti Allah.
Lah sing wae mangan ya Gusti Allah. Pun niku satu. Salat ditata sing apik, apalagi mundak suwi, mundak tuwek. Ora ana sing mundak suwi, mundak enom, mundak suwi, mundak tuwek. Kula niki biyen enom, Pak Muhajir enom. Biyen ganteng-ganteng. Saiki pating pecotot ora karu-karuan. Ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi. Panjenengan nggih ngoten sami mawon. Tapi tidak apa-apa, yang penting salatnya bagus. Saya tuwek, saya sae. Soal fisik saya elek ora apa-apa, pokoknya atine saya sae. Loro wasomat syahroha. Kunci surga yang kedua adalah wong wedok niku lek posone apik. Poso di sini pengertiannya tentu adalah poso Ramadan. Orang mangan, orang ngombe dan lain-lain. Tetapi pengertiannya lebih luas. Puasa pengertiannya adalah kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu kita. Dalam puasa ada simbol-simbol syariat yang namanya menahan diri dari tidak makan. Itu simbol syariat namanya. Menahan diri dari tidak minum selama 12 jam. Itu simbol syariat. Untuk menuju sah puasanya. Tapi tentu kita diajarkan untuk setiap ibadah itu tidak hanya sah, tapi bagaimana diterima oleh Allah. Gini apa badan? Haji ngoten, haji itu ada simbol syariat. Ada rukun, ada wajib, ada sunat. Itu simbol-simbol syariat. Tapi ada simbol-simbol yang lain yang tidak hanya terbatas pada syariat. Simbol syariat itu adalah menuju kepada keabsahan. Tapi ada hal-hal lain yang menuju ke diterima oleh Allah. Dalam hal poso ngoten, orang mangan, orang ngombe itu sah. Tapi apakah diterima oleh Allah? Apa tidak? Nanti dulu. Iso masakne moto apa gak? Iso mempuasakan mulutnya dari tidak goroh, tidak ngerasani, tidak adu-adu dan lain-lain. Bisa memuasakan tangannya apa tidak untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh. Zaman biyen niku ngrasani wong iki ya nyengene tanggane wis ngomong. Sekarang ngrasani wong bisa lewat jari, Pak, Bu. Ngene apa mboten? Itu bisa geger sak Indonesia gara-gara jari kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah orang yang bisa menjaga mulut dan tangannya supaya tidak menyakiti siapa saja. Orang walaupun sholatnya baik, puasanya baik, tapi kalau mulut dan tangannya suka menyakiti orang lain, itu bukan muslim yang baik. Muslim yang baik selain membangun hubungannya dengan Allah baik, dia juga bisa membangun hubungan baik dengan sesama. Oleh karena itu perlu memuasakan mulut setiap hari. Lek Ramadan namung setahun sekali. Memuasakan mulut setiap hari. Memuasakan tangan, aja sok gawe WA sing manas-manasi sapa-sapa, adu domba, fitnah, hoax dan lain-lain. Itu bukan muslim yang baik. Itu puasa. Puasa secara syariat, ya pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Tapi secara substansial, secara hakiki, hakikat puasa adalah kemampuan kita untuk mengendalikan seluruh tubuh kita, zahir dan batin, dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangan jadi orang
karena mulutnya, karena tangannya, membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, membuat goncangan sosial di tengah-tengah masyarakat, apalagi sampai mensesat-sesatkan sesama muslim, sampai mengkafir-kafirkan sesama muslim, membid'ah-bid'ahkan secara muslim. Jangan. Kita ini belum tentu di mata Allah. Jangan menganggap bahwa dia yang paling surgawi, yang lain nerakawi semua. Jangan. Jaga itu. Berarti nggak bisa puasa. Orang yang puasa adalah orang yang tidak membuat orang lain terganggu atas ucapan dan perbuatannya. Ini jadi poso niku aja dibatasi pokok ora mangan, pokok ora ngombe, gur setahun pisan. Lah penak lek gur ngono tok. Sing abot niku poso bendina. Aja sampe awake dhewe nglarakne wong liya, aja goroh, aja ngrasani, aja ngapusi. Terutama aja ngantek ngapusi bojone. Dan lain-lain. Itu yang berat, poso yang bendino niku sing abot. Dan ini bangsa Indonesia butuh poso ngeten iki. Karena kita hidup ini butuh aman, butuh tentrem, butuh rukun. Nggih napa mboten? Dengan rukun aman kita nyambut gawe iso penak, didik anak iso penak, ngibadah iso penak. Ning lek situasinya kacau kesro, nyambut gawe ora tenang, didik anak ora tenang, ngibadah ya ora tenang. 3 kata Nabi, wa ata'at zaujaha. Wong wedok kuwi lek duwe bojo kudu manut karo suaminya. Manut ing dalem apa? Ing dalem perkara-perkara sing bener. Lek diperintah bojo, bojone merintah bener, wajib taat. Tapi kalau perintahnya tidak benar, tidak wajib taat. Dan agama memastikan bahwa taate wong wadon kepada suami itu adalah ibadah. Napa Bu? Ibadah. Deres Quran ibadah, tapi gaene wedang bojo ibadah. Ayo kowe. Beda betul. Ibadah piye to sampeyan iki? Wiridan subhanallah, 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 alhamdulillah ibadah. Ibadah. Tapi gawe senenge bojo ibadah. Bojo teko kemudian disambut dengan wajah yang cerah. Iku jenenge mantasurruka idza nadartaha. Wadon sing lek mbok sawang nyenengne ora besengut ae, tapi nyenengne atine wong lanang kuwi cara Kanjeng Nabi ibadah. Ora besengut terus dijak omong nyente-nyente. Praupane wis ora karu-karuan kate tambah merengut pisan. Senengane getak-getak. Sakjane iki ben laire apa bareng bledek apa piye kok. Sampeyan lek sore kae tau ndelok apa kae? Sinetron apa? Tukang ojek. Apa Pak, Bu? Tukang ojek. Wah, iku ana wong wedok sing payuh penggawean nyentak sing ana bendina pokoke. Sing wedok lek ora nyentak sing lanang ngono ki lambene kaku. Nyentaki sing lanang, wong lanang dike sapi perah, pokoke kudu ngojek bendina, kudu golek dhuwit bendina. Wis ora tau dipijeti, ora tau disenenge atine. Niku contoh wong wedok sing mboten sae. Wong wedok landhep. Apa sing landhep?
Nah, itulah. Jadi agama niku menempatkan ada oleh wong wedok ngladeni wong lanang iku ibadah. Napa malih lek poso, masyaallah. Sumber ganjarane wong wedok lek poso niku boten karu-karuan. Sebab napa? Sebab ngempete nafsu lebih banyak perempuan dari laki-laki. Bar beduk masak, masaknya goreng tempe mambu pengen diempet. Goreng pedo mambu diempet. Goreng pitik mambu diempet. Goreng terasi ora trimo ngamboni awake dhewe sak tangga-tanggane mambu kabeh diempet. Ngempet niku ganjaran Bu panjenengan pripun ta? Engko terus dingge buka sak keluarga. Oleh gawe buka niku nambahi ganjarane wong wedok. Saestu. Engko urung bengi. Bengi sing lanang digugah. Ya. Jam 3 gugah-gugah anake bojone. Sedurunge jam 3 wong wedok wis tangi, sing lanang jek ngorok. Engko ngenget-ngenget jangan. Wis tangi jam 3 bengine ibumu wis tangi. Engko ngenget-ngedangan nyiap-nyiapne sahur. Wis bar sahur terus bojone lagi digugah. Ya Allah, betapa besar pahala perempuan kalau puasa itu. Niku para sedherek sampean cara agama ibadah sedaya. Jadi perempuan itu bukan main, banyaknya ibadahnya. Tapi wong lanang ya entuk ganjaran padha ae. Mergo sampean masaki sing goleki ya wong sing lanang. Lek gane berase apa sing mbok masak? Lek gane iwake sapa sing mbok masak? Sing golekne iwak duwite bojone. Bon, intine nurut suami untuk sesuatu yang benar itu menjadi salah satu kunci surganya perempuan. Wa khafidat farjaha, auratnya itu dijaga, Bu. Perempuan yang bisa menjaga auratnya, ya Allah. Aurat perempuan itu sekabehane tubuh ilal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan epek-epek di dalam sholat. Kalau di luar sholat semuanya ini adalah aurat. Tapi ada mazhab yang mengatakan menurut Imam Syafi'i, kalau perempuan itu di daerah tropis atau perempuan itu bekerja, maka boleh membuka wajah dan membuka kafain ini. Tadi barang mukhtalaf lah wis, pokoknya wis. Yang penting dijaga, aurat itu harus dijaga karena menjaga aurat itu bagian dari kunci surgawi. Nah, saat ini sing nomor 4 ini banyak diabaikan oleh perempuan-perempuan. Ora usah ado-ado metu yang dalan doho wis ora karu-karuan wis. Ngene mboten. Nah, apalagi kehidupan selebriti. Selebriti itu masih banyak. Kalau sekarang alhamdulillah banyaklah artis-artis yang sudah mulai berhijab itu sudah banyak. Tapi yang tidak berhijab, yang apa namanya itu gaya hidupnya itu, yang lifestyle-nya itu masih buka-bukaan, ya masih banyak. Gini apa betul? Masih banyak. Nyanyi yang dhuwur panggung disawang wong akeh, jingkrak-jingkrak urate dibuka. Dibuka brak urate sing ditutupi nggo ibu kotane tok. Kok sing dibuka kabeh kejaba Masjidil Aqsa. Masjid setara gedong, masjid jamek dibukai kabeh.
Enten mboten niku? Ayo. Kita doakan mudah-mudahan nanti pada saatnya sadar, tobat. Hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, ibu-ibu, marilah 4 hal ini kita perbaiki. Enggak usah reno-reno. Dan dari papat niki semakin baik itu kata Rasul sudah cukup bagi perempuan untuk nanti jadi perempuan-perempuan surga. Syaratnya sing apik, jogone nafsu sing apik, lek ngladeni bojo sing apik. Lah lek kula pun mboten gadah bojo pripun ya dongakno setiap wektu bojomu kuwi. Tandane sampean gati karo bojo, welas karo bojo kuwi lek kowe bojone wis mati, pendak bar salat ya didongakne, diwacane Fatihah. Begitu. Aja kok bingung golek ganti. Ya golek ganti ya ora apa-apa. Ndak apa-apa, golek ganti ora apa-apa, jenenge ban serep ya nek ban anu barang. Tapi tetep umpamane wis nek gantine bojo sing lawas ya tetep dikirimi Fatihah, tetep dikirimi donga. Lek duwe dhuwit dislameti gak apa-apa. Slametan nyameti wong mati niku hadise sahih, manfaat. Ada sahabat tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa inni uraha law takallamat tasaddaqat. Afa atasaddaqu anha ya Rasulullah?" Qala na'am. Ada seorang sahabat sowan kepada Rasul, tanya, "Kanjeng Rasul, ibu kula niku wafat. Lan kula yakin andai kata ibu saya itu hidup, beliau sedekah karena memang senengane ibu kula niku sedekah. Saniki mati ibu kula niku. Pertanyaannya, apa atasaddaqu anha ya Rasul? Umpami kula niku sedekah, kula tujokne kangge ibu kula, nyampe mboten? Jawab Kanjeng Nabi, "Naam." Naami cara wong Kediri maknane piye? Berapa? Iya, iya apa? Iya nyampe. Kanjeng Nabi loh yang mengatakan nyampe. Jadi panjenengan sedekah walau tamrotan kata Rasul, walau hanya sebiji kurma diwehne bocah yatim utawa ya gak yatim ya apa-apa. Niat ingsun sedekah ganjarane kangge bapakku, kangge ibuku, kangge suamiku, kangge dulurku, teko. Apalagi kalau banyak. Nah itu jenenge gati. Wong ki aja gati nalika jek urip tok. Nalika wis mati ya kudu gati. Lek awake dhewe gati karo wong sing wis mati, genten awake dhewe besok ya digateni karo sing urip. Sekarang pertanyaannya, bejeng yen sedo butuh digateni apa disyukur-syukurne? Pripun Bu? Panjenengan pengen digateni apa didek-idek? Syukur modiar kowe. Ya kita ingin digateni dong. Anake gati, mantune gati, nada? Dulur-dulure gati. Nah, tandane gati iki apa gelem ndongakne, anak gelem ndongakne, dulur gelem ndongakne, gelem menziarahi, itu namanya gati. Ya sampeyan gati karo wong mati, sampeyan mati genten digateni sing urip ngoten. Jare Gusti Allah, jare Kanjeng Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang itu tidak berterima kasih kepada Tuhan. Apa tandanya kita berterima kasih kepada suami?
ya kita gateni bojone awake dhewe senajan wis mati. Apa tandanya kita bersyukur kepada orang tua? Ya kita gateni orang tua kita walaupun dia sudah wafat. Gateni wong mati itu berarti syukur kepada orang tua, syukur kepada suami, dan syukur itu perintah Allah. Gini apa badan? Syukur itu perintah Allah. Mekaten para sedherek ingkang saged kula aturaken, monggo sak saged-sagede sebisa-bisanya kita semakin hari semakin meningkat. Apalagi ini bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah besok tanggal 1 itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Nah, Kanjeng Nabi dawuh sapa sing poso ing dalam awali bulan Dzulhijjah bisa saja mulai besok sampai tanggal 9, bisa saja tanggal 8 sampai tanggal 9 saja, 2 hari saja, maka kata Rasul itu seperti orang puasa sunnah selama 2 tahun dan dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah selama 2 tahun. Gak ada dosa mboten sampean? Alhamdulillah. Nah, ini ada alat yang diberikan Allah untuk wakaffir 'anna sayyi'atina. Teng Quran wonten ayat Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ayatnya apa? Panjenengan busek dosa-dosa kula Gusti. Ngoten. Lah niku ana alat nggih nyetip dosa niku. Antarane apa? Ya sesuk kuwi lho. Sesuk kok sampean poso besar, niat ingsun poso besar ora iso cara Arab ya cara gedhong. Niat ingsun poso besar. 1 2 3 4 5 6 7 9 wis sang dina. Paling tidak tarwiyah tanggal 8 dan Arafah tanggal 9. Niku alat untuk mbusek dosa-dosa cilik awake dhewe. Untuk merealisasikan tadi itu loh. Ayat mengatakan wa kaffir 'anna sayyi'atina. Nah, alat mbusek itu ono ya poso. Nah, jadi umpamane awake dhewe ditulis karo Allah, iki dakmu kae dosa, cateti karo malaikat dosa. Jam semene dosa dina Jumat. Kok sesuk dosane tulis neh. Ahad dosane tulis neh. Dosa cilik-cilik niku. Nah, niku catetan niku iso dibusek karo Gusti Allah. Jenenge wa kaffir 'anna sayyi'at. Ada alat untuk membusek nih. Antara lain alat dibusek dosa niku nggih poso niku. Jenenge poso sunat. Oh, wonten malih kendaraan. Nah, tadi bukan besar rono Gusti Allah paring alat teng awake dhewe niku. Kendaraan tinggi lewat siratal mustaqim. Awake dhewe niku sering donga ngene, ihdinas siratal mustaqim. Kula niki paringi petunjuk tentang ajaran yang lurus, yakni Islam. Tapi ada di akhirat itu siratal mustaqim niku sebuah sirat itu wot sing sangat kecil sekali. Agak hati-hati so nyemplung ngisor neraka kono. Nah, itu ana kendaraane sing ditumpaki kok kene kok ngene apa mahsyar kene sampai teko swarga kono. Lewat siratal mustaqim itu. Diwehi kendaraan karo Gusti Allah, alat yaitu korban. Korban yang kita lakukan di dunia ini kalau diterima oleh Allah nanti akan kita jadikan sebagai alat untuk menyelamatkan kita
dari jatuh ke jahanam. Yang penting ikhlas iki. Lan murah, Bu, murah. Wedhus niku namung 2.500 niku wis kenek dingge tumpakan. Larang-larange ya 5 juta. Niku gedhe, gagah. 3 juta wis kenek. Murah banget. Mobil piro saiki? Hah? Mobil itu nggak bisa kalau hanya 3 juta, 5 juta. Ya. Tidak boleh hanya 10 juta, mesti di atas 100 juta. Ada yang sampai miliatan. Sampai miliatan enten kendaraan sampai 7 miliar, 10 miliar. Minimal 1 miliar. Ini kendaraan dunia. Ngono kadang-kadang awake dhewe ngoyo sampai kredit barang. Among niki diopeni kendaraan akhirat ini diopeni. Barang siapa yang korban untuk dirinya 1 kambing dan untuk 7 keluarganya 1 sapi yang sehat, yang tidak PMK dan diterima oleh Allah, itu akan jadi kendaraan di akhirat ketika nanti kita susah mencari keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo bismillah niki bulan-bulan niki bulan banyak sekali Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Apalagi kalau kita mau beramal solih selain puasa, selain kurban, juga silaturahim, juga menyantuni beberapa orang-orang yang mesti kita santuni dan lain-lain sebagainya. Sedekah tidak harus harta benda yang banyak, sedikit pun kalau ikhlas akan diterima oleh Allah. Sedekah duit bisa, sedekah ilmu juga bisa, sedekah kebaikan kepada sesama juga bisa. Barangkali itu saja ibu-ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan panjenengan saged istiqomah ngaos nggih. Ngaji niki awake ben aji mungguhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wallahu yuwaffiquna ya. Namanya kasus ya. Kasus itu tidak harus ada. Jadi begini, masalah nyambut gawe. Wong wedok niku oleh syariat tidak diwajibkan nyambut gawe. Sing wajib nyambut gawe niku wong lanang. Nase Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu tanggung jawab kepada istrinya. Istrinya agak makan sing dosa wong lanang. Anake gak mangan sing dosa wong lanang. Anake gak iso sekolah, gak iso ngaji, gak iso mondok sing dosa wong lanang. Jadi intinya masalah nafkah, maisha itu tanggung jawab laki-laki. Perempuan tidak wajib. Tapi kalau perempuan itu kemudian membantu ngewangi sing lanang, boleh. Sepanjang kemudian tidak melampaui batas-batas yang dibolehkan oleh suaminya. Kowe kena ngewangi aku nyambut gawe, tapi yang omahe gak usah metu ke omah, gak usah nyang kantor rokan cekak, ya kono awor wong lanang-lanang. Gue terus selingkuh. Nah, kalau suaminya mengatakan mandek, gitu, nggak wajib. Suami itu nggak wajib kerja. Jadi mau bojo nih, wong wedok nih teng omah mawon, nggih namung ngladeni bojo, ngopeni anak, utawa nyambut gawe yang omah saja, memang diizinkan sama suami, ya itu sudah nggak dosa, sudah cukup. Tapi walaupun keluar, kalau suami mengizinkan, itu ya tidak apa-apa.
Tapi lek nek apa-apa sampai dosa sing lanang melok dosa. Begitu. Nah, sekarang kasus tadi itu. Niku ngeten Bu. Sing wedok nyambut gawe. Nyambut gawe ne wong wedok niku modal sendiri apa modal suami ngasih istri? Ya, kowe tak wae modal. Kowe nyambut gawe yo dengan catatan bla 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 bla. Kita wae dhuwit 100 juta, umpamane utawa 50 juta. Ngen tuku kelambi apa konveksi engko lek dodol pakai online saja. Kan sekarang ada tuh online. Enggak usah ketara wonge. Pokoke ketara duwite ngono ae. Nah, umpamanya begitu. Itu berarti modal yang ngasih suami satu atau modal sendiri. Dia dapat warisan dari orang tuanya. Dia dapat warisan dari orang tuanya, kemudian sama perempuan ini dikembangkan. Ditukokne apa, kemudian jadi berbanyak-banyak. Nah, lihat dulu, kalau memang uang itu modal kerjanya dari suami, maka kalau akan mengeluarkan mesti seizin suami kan. Tapi tetap apike yo izin karo suami. Tapi suami dalam kasus ini tidak boleh melarang. Tidak boleh melarang. Gitu. Ya tidak boleh dong. Rumah tangga harus terbuka. Jadi begitu, rumah tangga itu nggak boleh selindrutan. Rumah tangga harus terbuka, gitu. Apa yang dilakukan suami, istri tahu. Apa yang dilakukan istri, suami tahu. Tidak apa-apa. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau hartanya sendiri mau dikasihkan kepada siapa saja, apa kepada orang tuanya atau kepada orang lain, namanya sedekah. Itu boleh. Ya. Dan suami tidak boleh melarang. Wong kuwi harta istrinya sendiri, hasil dari usahanya sendiri, nggak boleh melarang. Kalau suami ngengkel melarang, panjenengan boleh tidak nurut. Tetapi tetap sebaiknya keluarga itu terbuka. Jangan ada selintutan. Itu nanti jadi musibah nanti. Gitu. Paham nggih? Nggih. Digawe gampang mawon, Syukur kalau begini. Wis padha antarodin, bahasa agama itu antarodin. Wis Dik, senajan iki biyen modale kok aku kabeh, tapi lek kowe arepe sedekah pokoke ora melebihi qadril hajah, monggo 500.000 misalnya. Umpamanya ya. Itu duite entuke gur 500.000. Dia tidak usah sedekah. Karena apa? Habis 500.000 ini untuk keluarga. Qadril hajah itu kebutuhan pokok. Orang itu boleh mengeluarkan sedekah. Dan sedekah terbaik itu memang kepada kedua orang tuanya. Wa yas'alunaka madza tunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Nomor 1. Sedekah terbaik itu kepada bapak ibunya, itu terbaik. Falil walidain wal aqrabin, dan saudara-saudara terdekat. Baru yang ketiga wal yatama, anak yatim. Baru yang keempat wal masakin. Baru yang kelima wabnis sabil.
Aja sampe awake dhewe ngopeni wong fakir, wong miskin, bapake karo mboke tele-tele ra diopeni, enggak boleh. Tapi ngetokne sedekah untuk siapa saja itu kalau tidak boleh melebihi batas qadril hajah, kebutuhan pokok sehari-hari. Ya termasuk kayak korban tadi. Niku sunah panjenengan kalau ada uang lebih, baik itu nyelengi pendak dino, pendak ulan atau memang madel ono. Kalau memang tidak ada wong dipangane ora ono kok korban, enggak wajib. Ojone kok korban zakat fitrah niku lho mboten wajib. Kalau memang tidak cukup, malah wong kaya ngono kuwi malah kudu dizakati gitu. Cekap nggih? Cekap. Matur nuwun wonten langkung kirangipun langkung nyuwun ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi